Halo semua, di video kali ini saya ingin berbagi sebuah ide pembuatan atau pengembangan sebuah aplikasi berbasis user form VBA Excel, namun dengan model command line, di mana yang akan kita gunakan adalah sebuah baris perintah-perintah, tidak lagi menggunakan sebuah desain atau interface yang modern. Kenapa sampai saya berpikiran atau membuat sebuah ide pembuatan command line di user form? Karena berawal dari sebuah eksperimen di mana saya ingin mencari sebuah metode yang lebih efektif dalam penggunaan aplikasi yang tentu saja yang ramah pengguna nantinya ya. Dan di uji coba kali ini saya terpikir untuk menggunakan command line di user form, dan hasilnya kita akan lihat apakah ini lebih cepat atau malah mempersulit pengguna nantinya. Oke, jadi di project ini saya tidak memiliki data di filenya, tapi nanti penggunaannya ini menggunakan data secara online. Ini juga merupakan suatu terobosan di mana saya menggunakan sebuah database dari Google Spreadsheet yang ini nanti bisa dikembangkan, di mana bisa memungkinkan aplikasi kita bisa digunakan secara bersamaan di perangkat berbeda. Oke, langsung saja ya. Jadi kita buka aja di Visual Basicnya. Di sini saya sudah memiliki beberapa user form, dan di tiap user form hanya ada satu frame, dan isi kodenya ada di aktif itu untuk atur posisi ini, mengatur posisi agar si user form tampil secara full screen. Kemudian di inisial itu hanya ada dua modul yang kita panggil. Oke, langsung saja kita coba jalankan. Nah, ini tampilan awalnya adalah progress untuk mengambil data yang kita maksud tadi secara online dari spreadsheet. Oke, proses pengambilan data sudah selesai. Di dashboard ini ada perintah dari nomor 1, 2, 3, 0, di mana 1 untuk pegawai, dan di sini dibuat informatif, di mana dalam kurung ini kita lihat bisa ada 31 pegawai artinya ya. Untuk siswa ada 112 pegawai. Untuk nomor 3 itu tentang, dan untuk keluar kita cukup ketika nomor atau angka 0. Di sini di form input kita tidak bisa menginput huruf ya, huruf A, B dan seterusnya. Cuman bisa angka saja. Ini pun kalau kita keluar dari konteks perintah, ini tidak akan dikenali input kita. Contoh, kita ingin memasukkan data ke database pegawai, kamu pegawai, kita cukup input nomor 1. Dan di sini di pegawai ada informasi tentang jabatan ya, itu kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, untuk datanya sendiri saya menggunakan format data di suatu sekolah, tapi ini data fiktif tentu saja ya. Oke, contoh di sini ada tenaga kependidikan, tenaga pendidik, dan sekolah, dan datanya juga informatif. Di tenaga pendidik ini ada 16, di mana L-nya itu laki-laki 7 dan P-nya 9. Kemudian kita ingin mencari nih, sepertinya mencari data siapa ya. Kita input aja nomor 1, kita ketik Amelia. Sama di sini ya. Di sini ada informasi input nama dan enter, atau input 0 untuk kembali. Saya ingin mencari nama Amelia, lalu ketik enter. Amelia nggak ada, berarti kita coba angka A aja biar muncul semua yang ada huruf A-nya. Oke, saya ingin pilih Anastasia. Kita pilih nomor 4 mungkin ya, Anastasia. Kita enter. Nah, Anastasia, ini detail dari data Anastasia. Di sini kita bisa mengedit, namun sebelum edit itu kita belum bisa ngapa-ngapain nih, kecuali kita ikuti perintah E untuk edit, T-nya untuk tutup. Jadi kalau kita masukkan E atau huruf K sepertinya yang nggak ada perintahnya, itu inputnya tidak dikenal ya. Kita masukkan huruf E untuk edit, kita enter.
maka sekarang perintahnya juga berubah. S untuk simpan dan B untuk batal. Kita ingin merubah Anastasia menjadi Anastasia Dian, seperti ini ya. Lalu kita ingin menyimpan kelaminnya, coba kita jadikan laki-laki. Lalu kita simpan dengan huruf S. Nah, di sini ada pesan lagi bahwa jenis kelamin itu tidak sah. Kita perlu cukup P dan L aja. Kita masukin lagi untuk P perempuan. Dan udah tersimpan ya. Kita lihat lagi Anastasia. Iya, Anastasia Jane. Kita edit lagi nih. Kita coba ubah data jabatannya. Kita coba pengemudi Anastasia ini ya. Kita simpan. Kita simpan. Kita kembali ke data pegawai tadi. Maka di sini udah ada pengemudi. Nah, pengemudi tadi kan Anastasia ya. Jadi data jabatan pegawai ini otomatis dimuat tanpa harus kita membuatnya. Kalau ada data jabatan baru, maka di sini muncul. Kurang lebih seperti itu. Kita kembali tutup. Sekarang coba kita masuk ke data siswa nomor 2. Nah, untuk data siswa ini kita bisa melihat data nomor 1 itu untuk kelas 10, 2 itu 11, artinya itu kelas 11, ada 38, laki-laki 16, perempuan 22, dan seterusnya ya. Oke, kita kembali dulu. Oke, selanjutnya mungkin tentang ya, tentang hanya informasi aja, tentang mah nggak perlu penting-penting amat. Nah, pada dasarnya sih ini dibuat sebagai eksperimen berapa efektif kita menggunakan aplikasi dan seberapa efisien cara kerja kita. Dan menurut saya ini cukup efisien karena tadi perintahnya cukup jelas. Kita ada urutkan perintah-perintahnya dan penggunaan perangkat inputnya juga cukup keyboard doang. Namun di sisi lain mungkin bagi pengguna yang lebih suka desain tampilan yang modern, ini cukup bertolak belakang ya. Namun di sini bukan hasil akhir, namun eksperimen ini hanya untuk mencari sejauh mana nanti kita bisa membuat sebuah aplikasi yang lebih ramah pengguna dan lebih efektif nantinya. Oke, sekian dulu teman-teman. Kalau seandainya ada saran atau mungkin ada ide lain, silahkan di komen di video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.